never slow up, no I don't take shit, I got no love. Shin Tae-yong sebelumnya juga telah sukses membawa timnas U20 Indonesia mendapatkan tiket ke Piala Asia U20 2023. Ini setelah timnas U20 Indonesia keluar sebagai juara grup F usai mengalahkan Vietnam, Timor Leste, dan Hong Kong di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, pada 10 hingga 18 September 2022. Sayangnya di Piala Asia U20 2023 yang digelar di Uzbekistan, timnas U20 Indonesia gugur di babak penyisihan grup A. Garuda Asia hanya mendapatkan 4 poin hasil kalah dari Irak, imbang lawan Uzbekistan, dan menang atas Suriah. Satu lagi, Shin Tae-yong juga telah mampu membawa timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Di Piala Asia 2023 nanti, timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Kesuksesannya membawa 3 tim merah putih ke turnamen level Asia mengundang komentar dari Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan sepak bola Indonesia sudah sangat berkembang. Timnas Indonesia sudah bisa bersaing dengan negara-negara di level Asia. Menurut saya timnas Indonesia memang sangat berkembang. Mungkin ini sama yang dirasakan oleh fans atau wartawan yang merasakan saat datang ke lapangan langsung. Sekarang sudah berkembang dan untuk kedepannya akan lebih berkembang lagi, kata Shin Tae-yong. Meski begitu, ada satu hal yang masih belum dirasakan Shin Tae-yong. Sejak didatangkan pada Desember 2019, Shin Tae-yong belum pernah membawa timnas Indonesia juara Piala AFF. Sayangnya, ia sepertinya tidak bisa merasakan lagi memimpin timnas Indonesia di Piala AFF karena kontraknya akan berakhir pada Juni 2024. Sementara Piala AFF Senior baru akan digelar pada akhir tahun 2024. Untuk Piala AFF, saya memang ingin juara tetapi itu harus banyak yang masuk akal dan pas juga. Untuk saat ini saya berani bisa bicara bahwa kalau kita bisa juara di Piala AFF. Setidaknya, kami tidak akan kalah untuk memperebutkan juara, tutup Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali mencatatkan sejarah baru untuk sepak bola tanah air. Juru taktik asal Korea Selatan itu membawa timnas U23 Indonesia ke Piala Asia U23 2024 Qatar. Ini untuk pertama kalinya, timnas U23 Indonesia tampil di ajang tersebut. Kesuksesan timnas U23 Indonesia ini tidak lepas dari racikan tangan dingin Shin Tae-yong. Garuda Muda berhasil memuncaki klasemen akhir grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 dengan mendapatkan 6 poin usai menumbangkan Taiwan dan Turkmenistan. Dua laga itu digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Selasa, 12 September 2023, malam, skuad Garuda tampil dominan. Satu-satunya gol timnas Indonesia U23 dikemas oleh Ivar Jenner saat laga memasuki menit ke-40. Ivar Jenner mencetak gol untuk timnas Indonesia U23 melalui tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti Turkmenistan. Jalannya pertandingan timnas Indonesia U23 versus Turkmenistan. Pemain Turkmenistan, Rahman Miratberdiev, menebar ancaman. Ia melepaskan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti Indonesia. Namun, bola hasil sepakan Rahman tidak membahayakan gawang timnas Indonesia U23 karena masih melambung di atas mistar pada menit ke-8. Tak berselang lama, bek timnas Indonesia U23, Pratama Arhan, menyambut umpan lambung dari sisi kiri pertahanan Turkmenistan. Pemain kelahiran Blora itu lalu memberikan umpan tarik kepada Hoki Caraka, yang berhasil mengonversikannya menjadi gol pada menit ke-10. Namun, wasit menganulir gol Hoki Caraka karena Pratama Arhan dianggap sudah terperangkap offside. Masuk ke menit ke-24, Rafael Struijk mendapatkan peluang emas di depan gawang Turkmenistan. Sayang bagi timnas Indonesia U23, upaya Rafael Struijk masih mampu digagalkan kiper Turkmenistan, Ahaliyev Rustam. Setelah itu, giliran Hoki Caraka yang mendapatkan peluang. Ia meluncurkan bola dengan tandukan pada menit ke-32. Akan tetapi, sundulan Hoki Caraka belum menemui hasil seusai melebar dari gawang Turkmenistan.
Timnas Indonesia U23 lalu memecah kebuntuan seusai Ivar Jenner mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-40.